أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Nabi bersabda bahwa orang yang duduk dalam kajian ilmu akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga Allah Ta'ala. Orang yang duduk dalam kajian ilmu akan dibersamai oleh hamba-hamba Allah yang tidak berdosa, yaitu para malaikatnya, diberikan rahmat bercurah-curah. Orang yang duduk dalam kajian ilmu dibanggakan oleh Allah di majelisnya para malaikat yang lebih mulia dari majelis kita. Dan kalau kita sudah selesai dari kajian ilmu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, untuk dosa besarnya sementara kita pending sejenak. Yang kita kemarin baru nomor 6 ya, tidak puasa Ramadan, dan karena momen Rabiul Awal, maka kembali kita untuk saling mengingatkan supaya bagaimana dalam momen ini kita mencintai Nabi SAW. Hadirin, hukum cinta kepada Nabi adalah wajib. Cinta di sini artinya taat dan patuh atas segala perintah dan menjauhi larangannya. Hukumnya fardu ain, bukan sunnah, bukan mubah apalagi. Bahkan kalau ada orang Islam yang mengkritisi Rasul, dirinya dikritisi, bisa murtad itu, Pak. Apa itu Nabi Muhammad menikah sama anak kecil usia 9 tahun? Itu bisa murtad, mengolok-olok Rasul. Hadirin, 2000 tahun sebelum Nabi dilahirkan, para pembesar di Vatikan di Roma sana, mereka udah biasa, kearifan lokal mereka tuh menikah sama usia 10 tahun, 12 tahun. Makanya ketika ada orang non-muslim menyerang kita, nggak baca sejarah kah? Louis kesekian, pembesar di Vatikan, mereka biasa itu, kearifan lokalnya saat itu seperti itu, menikahi. Ada yang menikah dengan dan dianggap biasa. Kalau sekarang memang aib gitu loh. Jangan disamakan. Itu yang membela bahkan non-muslim. Hadirin, kita buka hadis perdananya. Cinta kepada Nabi adalah hukumnya wajib. Apapun yang datang dari Nabi, sirah beliau, kehidupan beliau, lahir beliau, tahajud beliau, puasa sunnah beliau, akhlak beliau, all in semuanya. Itu sejatinya mencintai Nabi tanpa syarat dan cinta sejadi-jadinya. Hadirin, dalam Sahih Bukhari nomor 15, Pak, atau nomor 14, masih awal-awal nih. Saya belum buka yang nomor ribuan nih. Nomornya masih 15. Bisa Anda lihat dalam terjemahan Sahih Bukhari. Cinta kepada Nabi wajib. Apa kata beliau? Ya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dari sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau menempati ranking keempat dari para top 7 para sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, nomor 3 maksud saya beliau, Anas bin Malik. Ya, Bunda Aisyah baru tuh nomor keempat, 2110 hadis. Kalau Anas kurang lebih 2600 sekian. Ya, kurang lebih lah. Yang jelas beliau di atas Aisyah, di bawah Abdullah bin Umar. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, makanya kalau kita ngaji hadis, ingat-ingat perkataan salafus saleh, di antaranya Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi berkata, idza yuntaqu bil hadis, ataupun idza yuqra bil hadis, apabila dibaca di situ hadis Nabi, ka'anna fihi an-nabiyyu yantiq, seakan-akan Nabi yang hakikatnya berbicara. Para ustadz mah, para ulama tinggal menyampaikan. Apalagi derajatnya ini sahih. Apa kata baginda? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta akuna ahabbu ilai, sehingga aku lebih dicintai dalam hatinya. Min walidihi, melebihi daripada ayah ibu kita. Betul.
Pak, pernah nggak sih Pak kita merasakan orang tua kita udah meninggal nih? Saya kerap kali Pak, sangat terenyuh kalau membayangkan bapak ibu saya udah nggak ada gitu. Dulu kita masih bisa berkhidmat sama mereka, ya berbakti kepada orang tua. Kadang kita lagi doa pun menitikkan air mata gitu kan. Bisa nggak kita dengan kita mengingat Nabi, berdoa kepada Allah untuk Nabi, bersolawat, kita juga menitikkan air mata? Karena cinta kita terlebih dulu Nabi dulu nih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabbu ilai. Saya dulu dalam hatinya melebihi siapa? Min walidihi, ayah ibunya, wa waladihi, anak cucunya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Rasul dulu, dan cinta kepada Rasul berarti satu paket cinta kepada Allah. Satu paket itu. Nah hadirin, para jemaah dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, cinta kepada Nabi ini hukumnya wajib. Ya, makanya ada seorang sahabat itu, dalam hadis Bukhari yang lain, coba. Saya masih bermain dalam hadis Sahih Bukhari ini. Ya, kalau di bawah Sahih Bukhari kan, derajatnya di bawah beliau. Ya, ini kita bawakan yang Sahih Bukhari Muslim dulu deh. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasul, nih nomornya tadi 15, sekarang sudah 5.817. Ya, 2000-an hadis lagi khatam Sahih Bukhari. Kalau dalam percetakan ini jumlahnya 7.124 hadis ya Sahih Bukhari dalam syamilahnya ini. Hadirin, kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau beliau memang tidak masuk top 7 para sahabat yang paling banyak menghafal hadis, tapi lumayan beliau kalau dalam ilmu fikih ini diandalkan fatwanya oleh Imam Hanafi. 4 madhab kan, salafus saleh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah ini beliau sering dipakai sama Imam Hanafi. Ja'a rajulun ilan nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasul. Faqal, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman? Bagaimana pendapat Tuhan ya Rasul tentang seseorang yang cinta kepada orang lain tetapi walam yalhaq bihim, tapi nggak pernah ketemu? Pak, kita pernah ketemu Nabi, Pak? Pernah Ustadz dalam mimpi? Iya, itu dalam mimpi, maksudnya dalam kehidupan nyata kan jauh sekali Pak abad kita ini 1400 tahunan. Tapi pertanyaannya sebenarnya memuji kita. Ya Rasul, ada orang cinta kepada orang lain tapi walam yalhaq bihim, enggak pernah ketemu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, apa kata beliau? Al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti di akhirat bersama orang yang dicintai. Pak, kita ini nggak bakal masuk surga kalau nggak dapat syafaat dan rekomendasi dari Nabi. Demi Allah. Orang di padang mahsyar aja jangan masuk surga. Di padang mahsyar aja para nabi yang begitu solehnya, 25 nabi dan rasul begitu solehnya, tertunduk malu di padang mahsyar dengan kekurangan-kekurangan masa sebelum kenabian mereka. Atau juga sudah masa kenabian mereka ada kekurangannya. 1, 2. Hadirin, kata Nabi, sekalipun orang itu tidak pernah bertemu dengan orang yang dicintai, tetapi kata beliau, al mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama orang yang dicintai di akhirat nanti. Makanya hadirin, cintailah Nabi. Dalam momen Rabiul Awal, memang kelahiran Nabi ada perbedaan pendapat, tetapi kita mengambil hikmah dan falsafah serta esensinya, ya tidak apa-apa, gitu ya. Dalam rangka bagaimana menumbuhkan rasa cinta supaya target masa panjang, jangka panjangnya kita dapat syafaat beliau, Pak. Hadirin, syafaat itu harus diusahakan dengan prioritas. Anda kalau sebagai nasabah BSI enak kan Pak, prioritas. BSI prioritas, insya Allah nggak ngantri-ngantri itu. Ya. Hadirin, ada orang yang nanti akan mendapat diantaranya prioritas syafaat. Bagaimana kita masuk surga, Pak? Ya, di padang mahsyar aja udah nggak ketulungan keadaannya. Nanti saya tampilkan hadisnya nomor 4435. Nah, hadirin, kata Rasul,
seseorang bersama orang yang dicintai. Ini hadis untuk kita. Karena kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin, dari sini kita beranjak kepada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Musnad ini hadisnya segini panjangnya, kitab fisiknya itu nomor hadisnya sampai 27.000 sekian. Nah, ini kita buka yang nomor 11 ribuan. Coba. Saya belum tulis tuh, saya tulis dulu. Karena di sini kitab hadisnya komplit ya. Kita ini dulu kita. Nah, ini Musnad Ahmad, baru kita tulis rumus bahasa Arabnya. Insya Allah tidak lama. Saya buka nomor yang 11.000 saja. Nih, 11.673. Ya, ini udah setengah main daripada kitab Imam Ahmad. Dulu saya pelajari dalam program S2, S3 di Pakistan untuk hadis-hadis semacam ini, itu nggak dapat dari profesor hadis kita. Ya, ini bisanya kita ngaji ini otodidak. Jadi maksudnya di sela-sela itu profesor mah cuma ngasih satu hadis kita cari gitu. Dulu belum ada gini nih Pak. Ya, tahun 2001-2002 program S3 kita itu belum ada beginian. Kalau udah ada mah enak banget. Cepat buat disertasinya. Ini ngubek-ngubek seperpustakaan di Madinah itu di atas Masjid Nabawi. Kalau nggak ketemu ya Allah. Capek banget hadirin. Coba kita lihat nih. Apa kata Nabi? Anna rajulan qala lahu ya Rasulullah. Seorang laki-laki bertanya ya Rasul. Ya. Kata orang ini, tuba liman ra'aka wa amana bik. Berbahagialah orang yang bertemu dengan engkau dan beriman. Orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman disebut apa? Sahabat. Sampai mati tapi. Sebab Abu Lahab pun bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Maka nggak dapat definisi itu. Uwais Qarni pun hidupnya zaman Nabi. Uwais Qarni al-Yamani dari suku Qaron, yang udah disabdakan oleh Nabi dalam hadis-hadis sahih, akan datang seorang dari suku Qaron namanya Uwais al-Qarni. Kamu minta doa sama dia. Itu hidupnya zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu. Makanya disebut tabi'in. Hadirin, berbahagialah orang yang bertemu dengan engkau ya Rasul dan beriman. Qala Rasul jawabannya apa? Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amana bi. Saya ucapkan sekali ucapan bahagia bagi orang yang dia berjumpa dengan aku dan beriman kepada aku sampai mati. Tetapi kata Rasul, sampai 7 kali Nabi ucapkan dalam riwayat yang lain, summa tuba, berbahagialah, summa tuba, berbahagialah, summa tuba, kemudian berbahagialah. Bagi siapa? Liman amana bi, bagi orang yang beriman kepada aku, kata Rasul. Walam yaroni, tapi enggak pernah ketemu dengan aku. Kita ini Pak. Makanya kalau ditanya, ya ini bukan puzzle, bukan teka-teki gitu ya, tapi secara ilmiah, apa kelebihan kita di antara para sahabat Nabi? Ada ustadz cuma satu. Apa? Kita enggak pernah ketemu Nabi, tapi beriman. Dipuji oleh Nabi sampai 7 kali. Tuba, 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 tuba. Sementara sahabat sekali. Tapi cuma itu doang sih kelebihannya. Yang lain gak ada apa-apanya dengan para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka tiada duanya itu. Ya, pahala jariahnya ngalir terus. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Penting banget Pak di bulan ini untuk kita kembali mencintai Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Makanya di sini ada kaitannya dengan pelajaran bulan kemarin, ya, supaya dalam rangka hadirin, dalam rangka kita berbicara cinta Nabi, supaya dapat prioritas syafaat Nabi. Yang pertama, cintai Nabi SAW. Cintai Nabi. Ya, termasuk dari sirahnya Nabi, kehidupan beliau, surahnya, bentuk tubuh Nabi, ya, Nabi SAW bagaimana rambutnya, sisirannya, bagaimana akhlaknya, berjalannya, cara berpikirnya. Hadirin, kenapa para ulama malam hari banyak menangis Pak? Karena mereka mencontoh daripada sarirah fikirnya Rasul. Setiap ulama mesti di majelis-majelis kayak begini Pak, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ayo taat lagi kepada Allah dan Rasulnya. Ayo jadi orang yang baik. Ayo jadi orang yang jujur.
Ayo jadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini tidak ringan tugas para ulama, Pak. Makanya ulama itu sebagai pengganti daripada tugas Nabi. Jelas itu hadisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi majlis-majlis yang diadakan kayak begini ini majlis-majlis yang Masya Allah. Untuk menjadikan seseorang jangka panjangnya itu selamat. Kenapa? Tadi udah saya katakan tuh, kita nggak bakal mudah masuk surga kecuali dapat syafaat dari Nabi. Orang kafir aja, Pak, didoakan sampai 70 kali sama Nabi Muhammad. Masa sih Ustaz? Betul. Tapi setelah itu dilarang oleh Allah. Diturunkan ayat-ayatnya. Nabi itu sangat penyayang kepada seluruh manusia. Jangan sampai masuk neraka. Yang kafir pun didoakan oleh Nabi. Tapi ayatnya turun nih. Saya tampilkan deh ayatnya. Saya kalau nggak mau nampilkan ayatnya, saya nyerocos terus nih, Pak. Tapi kan saya ngomong, saya mau bandingin, maksudnya saya ngomong tuh saya ingin buktikan dengan dalil. Ya. Baik kalau nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, ya fatwa ulamanya. Ini Qur'annya coba kita lihat. Surat ke-9, surat At-Taubah. Nabi berdoa untuk orang kafir, Pak. Betul. Beliau ingin menyelamatkan semua manusia. Tapi kehendak Allah, keputusan Allah di atas segala-galanya. Surat At-Taubah hadirin ayat 80 nih. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Nabi, kamu minta ampunan beristighfar untuk orang kafir. Aw la tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka. Apa kata Allah selanjutnya? In tastaghfir lahum 70 marrah. Kalau kamu minta ampunan untuk mereka 70 kali. Bahkan lebih 70 kali. Nabi mendoakan tuh 70 kali. Allahumma gfir lahum, ampuni dosa orang kafir. Kata Allah, falan yaghfirallahu lahum. Ini kalau kita belajar grammar bahasa Arabnya, falan, lan, artinya tidak. Kenapa Allah pakai falan? Bukan pakai la. La juga artinya tidak. Karena la itu memberikan manfaat arti yang biasa. Tapi kalau lan, selama-lamanya. Falan yaghfirallahu lahum, tidak akan Allah ampuni dosa mereka. Setelah itu Nabi tidak beristighfar lagi karena haram hukumnya. Beristighfar, mendoakan orang kafir masuk surga tidak boleh kecuali kalau mereka masih hidup. Bahkan dianjurkan mendoakan mereka. Di antaranya doa apa? Jangan salah. Kalau mereka masih hidup, sangat dianjurkan mendoakan orang non muslim doa hidayah. Pak, kalau Anda tahajud antara adzan dan iqamat, atau habis sholat 5 waktu, atau ketika sujud Anda berdoa untuk, ya Allah, kasih hidayah kepada orang-orang non-muslim. Tentunya setelah doa untuk diri kita, keluarga, masyarakat muslim, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Lalu Anda terbersit, ya Allah, kasih hidayah kepada orang non-muslim. Hadirin, Anda sudah mendapat salah satu sifat risau para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul risaunya bagaimana? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Semua nabi, wahai manusia, ucapkan la ilallah, kalian akan berbahagia. Nah hadirin, sebabnya apa coba kita lihat? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian disebabkan karena mereka apa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin, para jamaah dirahmati Allah. Nah ini coba sekarang, saya sampaikan hadis yang apa itu? Hadis yang nomor 4435. Ini hadirin, 24 nabi pun tidak bergeming menundukkan pandangan mereka. Saya cari ini dalam ribuan hadis, Pak. Tidak ada nabi-nabi yang lain kecuali 5 orang yang disebut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 24 orang yang disebut di padang mahsyar cuma 5 besar saja. Kurang apa solehnya Nabi Sulaiman? Enggak disebut. Kurang apa solehnya Nabi Hud, Nabi Zakaria? Kurang apa solehnya Nabi Ishak, Nabi Lut, Nabi Idris? Yang disebut coba 5 dalam hadis ini, Pak.
Ini tentang kehebatan, dahsyatnya padang mahsyar. Puncak murkanya Allah Ta'ala kepada seluruh manusia gara-gara dosa-dosa kita. Pokoknya nggak ada jalan lain, Pak. Jangan jauh-jauh daripada amalan sunnah. Jangan jauh-jauh daripada amalan bersolawat kepada Nabi. Ya, nah ini saya tampilkan dulu hadisnya. Nomor 4435 nih hadirin. Kata baginda, tuh, ana sayyidun nas, di padang mahsyar nih Pak. Hadisnya cukup panjang, saya persingkat saja ya. Kata Nabi, ana sayyidun nas, saya adalah pemimpin seluruh manusia, sayyidnya manusia. Makanya ada yang melafazkan sayyidina, dari sini hadisnya. Bahkan Imam Bukhari lembaran pertama dalam kitab beliau, dalam mengucapkan bismillah dan alhamdulillahnya, beliau ngucapin sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina ala Muhammad, begitu ya. Dari sini ngambilnya, dari hadis Sahih Bukhari. Yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat, di padang mahsyar nanti. Wahal tadruna mimma dzalik, kalian tahu tidak kenapa saya menjadi pemimpin di hari kiamat? Yajma'ullahu nas al-awwalin wal akhirin. Allah kumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Awal Nabi Adam sampai akhir, Allah alam siapa nanti, ya. Fi sa'idin wahid, di satu lapangan yang sangat luas, medan yang sangat luas, namanya apa? Padang mahsyar, di atas langit ketujuh. Tetapi tubuh kita ini sudah tidak kayak begini lagi, Pak. Sebab matahari cuma 1 mil, tapi kita tidak terbakar. Hari ini kalau ada manusia didekatkan pakai roket, Pak, ke matahari dari jarak 20 juta kilometer aja udah hangus dia. Ini matahari cuma 1 mil, tidak terbakar, cuma keringetan saja. Keringatnya ada yang setumitnya, selututnya, sepaha, sedadaknya, dan menenggelamkan dirinya. Kemudian yasma'uhumud da'i, mereka mendengar semua, ada satu penyeru di padang mahsyar. Wayan faduhumul basar, pandangan tertuju kepada mereka semua, dan orang-orang ini pada tunduk malu, termasuk para nabi, orang-orang soleh yang tiada tanding keimanan dan takwanya. Watadnu syamsu, matahari mendekat. Nah ini dia, matahari mendekat. Dalam riwayat yang lain mil, 1 mil. 1 mil itu kalau kilometer kita 1,6 kilometer, 1,6 atau 1,8 kilometer. Tapi kita tidak terbakar. Fayablugun nas minal gham wal karab, manusia berada pada puncak kegalauan dan ketakutannya. Malayutiqun, mereka enggak mampu. Wala yatahammalun, dan tidak bisa bersabar dengan keadaan di padang mahsyar yang sangat menakutkan. Dalam riwayat lain, kita dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, tidak dikhitan, kemudian juga tidak berterompah, tidak pakai sendal. Kita dibangkitkan, Pak, dari tulang ekor kita yang kalau kita udah mati, boleh semua tubuh kita hancur, tapi tulang ekor tidak hancur. Nanti itulah kata Rasul yang akan kita dikembalikan seperti wajah-wajah kita di dunia ini, di padang mahsyar. Kemudian akhirnya mereka berkata, ala tarawna ma qad balagakum ala tanduruna man yashfa'. Ayo dong kita cari man yashfa', siapa yang bisa berikan syafaat untuk kita semua. Akhirnya pertama kali, Pak, kita datang kepada siapa? Adam. Nih, wahai Adam, tolong kami. Engkaulah orang pertama yang Allah ciptakan. Singkat cerita, hadisnya cukup panjang. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa nolong kalian. Nafsi, nafsi, nafsi. Sendiri, 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 sendiri. Alasan Nabi Adam kenapa? Kata beliau, innahu nahani anna syajara fa'asaitu. Saya pernah dilarang mendekati pohon itu. Tetapi bukan cuma saya dekati. Saya apa? Makan. Buahnya namanya biasanya apa disebutnya? Buah kholdi gitu ya. Dalam riwayat sih ada beberapa riwayat gitu ya. Oke, yang terkenalnya buah kholdi saja. Hadirin, Nabi Adam makan buah ini yang menjadi beban beliau di padang mahsyar, tidak bisa memberikan syafaat. Ini kan kakeknya Rasulullah, seniornya Nabi. Yang kedua, kita datang kepada ya Nuh, Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kata Nabi Nuh, bagaimana saya menolong kalian? Dalam surat Nuh ayat 26, Pak, Nabi Nuh pernah berdoa kehancuran orang-orang kafir. Kayaknya doa saya ini doa paling kejam. Ya, Allah abadikan bahkan doanya, ini yang saya jadi malu kepada Allah, tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Ada tuh doanya tuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya kan? Ayat 26 tuh. Ya Allah Rabbi Tuhanku, la tadhar, jangan engkau sisakan minal alal ardi, di permukaan bumi ini, minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir. Dayyara
bahasa Arab dayar itu begini Pak, sapu bersih. Makanya Allah hadirkan banjir bandang yang sangat hebat. Air laut, apa itu? Langit menurunkan airnya sampai batu-batu keluar air. Semuanya mati Pak, kecuali 83 pasang yang bersama Nabi Nuh di kapalnya Nabi Nuh. Nah hadirin, ini aibnya dan apa kelemahan Nabi Nuh. Kemudian kita minta kepada siapa? Ibrahim. Wahai Ibrahim, tolong kami. Masya Allah. Baginda Ibrahim satu-satunya Nabi yang kita sebut namanya Pak dalam sholat kita, terutama dalam sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad kama shollit ala Ibrahim. Kita minta, ya Ibrahim, tolong kami. Kata Nabi Ibrahim apa? Enggak berani saya nolong kalian. Kenapa? Wa inni qad kuntu kadibtu salas kadibat. Para nabi menyebutkan aib-aibnya nih Pak. Kata beliau, saya pernah berbohong seumur hidup saya 3 kali. Salas kadibat, 3 kali bohong. Pertama bohongnya itu diajak oleh kaumnya, beliau katakan sakit, padahal nggak sakit. Yang kedua, beliau menghancurkan berhala-berhala. Kemudian ditanya, siapa yang ngancurin? Tuh yang gede. Yang ketiga, ditanya istrinya yang sangat cantik Bunda Sarah, siapa ini? Beliau tidak menjawab ini istriku, tapi beliau katakan she is my sister, bukan she is my wife. Karena kalau beliau katakan ini adalah istriku, jadi bahaya, mudarat bagi keluarganya. Ini tetap menjadi kebohongan, sekalipun itu adalah retorika untuk apa? Mengelabui saja. Tapi tetap derajatnya para nabi jadi kebohongan. Makanya beliau tidak bisa berikan pertolongan. Yang keempat, kita datang ke Nabi Musa. Ya Musa, tolong kami. Apalagi Nabi Musa, apa aibnya Nabi Musa? Tahu nggak Pak? Pernah membunuh orang. Surat Al-Qasas ayat 15. Fawakazahu Musa faqada alaih. Ya Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, tangan kanan saya pernah nonjok anak buahnya Fir'aun. Sekali tonjok, mati. Saya cari itu hadisnya hadirin. Ternyata kekuatan Nabi Musa setara dengan 3.000 laki-laki dewasa. Pantaslah sekali tonjok, semaput dia. Yang keempat, keempat. Yang kelima, kita minta kepada Isa bin Maryam. Wahai Nabi Isa, tolong kami ya Isa. Kami nggak tahan di padang mahsyar. Lihat Pak, jangankan masuk sorga, di padang mahsyar aja berat. Para nabi pun tertunduk malu. Makanya para nabi nggak boleh masuk sorga. Kecuali Nabi Muhammad masuk dulu. Mulianya Nabi kita hadirin. Kita nggak pernah melihat Nabi membelah bulan purnama dalam hadis Sahih Bukhari. Kita nggak pernah melihat Nabi kerikil di sini berbicara subhanallah walhamdulillah. Kita tidak pernah melihat Nabi diajak ngomong sama seekor onta. Ya Rasul, saya dikasih minum sedikit kerja berat. Dipanggil tuh pemiliknya, kamu jangan nyiksa dia. Kita nggak pernah melihat bagaimana mimbar Nabi nangis kayak ringkikan onta di Masjid Nabawi. Ketika udah rapuh mau diganti, tempat beliau bersandar, tempat beliau berkhutbah. Nangis dia. Kita tidak pernah melihat bagaimana pepohonan mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita nggak pernah tahu itu. Kita nggak pernah melihat dalam hadis Sahih Bukhari Rasulullah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Pernah tahu nggak antum hadis ini Pak? Dalam peperangan Khandaq, Rasulullah kehabisan air. Para sahabat, beliau katakan Bismillah, keluar. Peperangan Khandaq yang Rasul nggak sempat sholat zuhur, nggak sempat sholat asar, nggak sempat sholat maghrib, dikodok pada waktu isya. Sahih Bukhari hadisnya. Hadirin, ini orang mulia sekali. Sampai semua nabi angkat tangan. Kita minta yang kelima sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, beban Nabi Isa lebih berat, kata para ulama. Apa bebannya? Aku disembah sebagai anak Tuhan. Gak berani saya. Cuma Nabi Isa memberikan rekomendasi. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sana kalian minta satu orang saja yang bisa memberikan syafaat. Muhammad SAW. Yang lain gak diterima. Makanya hadirin, nabi-nabi terdahulu ini sekalipun Anda mendapati Injil asli, Taurat asli, Zabur asli, tidak boleh diamalkan. Cukup untuk diimani saja. Taruh di museum. Kenapa? Karena semua hukum Taurat, Zabur, Injil, Sahifah, semua sudah tercantum dalam Al-Quran. Ini hukum final ini Al-Quran. Akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situlah Nabi nggak pandang bulu. Ya Allah, tapi jangan pakai logika terbalik ya Pak. Logika terbalik bahaya nih. Nih, saya tampilkan dulu hadisnya.
Nggak pakai pandang bulu tuh. Akhirnya Nabi bersabda, syafaati. Tuh. Hadisnya derajatnya hasan. 2622 riwayat Imam Tirmidzi. Syafaati, pertolonganku li ahlil kabair min ummati, tetap aku berikan kepada umatku sekalipun pendosa besar. Tapi jangan pakai logika terbalik. Kalau gitu nggak apa-apa deh Ustadz, saya berbuat dosa aja kan ditolong juga sama Nabi Muhammad. Itu tidak boleh. Khawatir jadi murtad karena menghalalkan perbuatan dosa. Nah hadirin, untuk masalah yang terjadi di polemik di negeri kita, maulidan atau tidak, saya mengambil jalan tengah. Yang mau maulidan silakan, selama cara-caranya diarahkan oleh para ulama. Yang tidak juga, ya sudah, tidak usah maulidan, tapi nggak usah menyerang. Jadilah hamba Allah yang berkasih sayang. Para jamaah, saya buka kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, bahkan beliau mengatakan yang maulidan, kalau tujuannya baik, caranya baik, dapat pahala. Ini jarang dibuka, ini kitab Imam Ibnu Taimiyah. Coba ya Pak, kita buka, namanya Iqtidas Siratal Mustaqim, Mukhalafa Ashabil Jahim. Nanti Imam Ibnu Taimiyah kan hafalan hadisnya sekitar 100 sampai 200 ribu. Nanti bisa juga saya buka kitab ulama yang hafal 1 juta hadis, yang mengarang kitab Fathul Bari, yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Nih hadirin. Jadi jangan terlalu dengan masalah kebinian. Yang penting bagaimana kita punya rasa cinta kepada Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya kayak begitu. Ini sudah ada nih. Lihat nih jati diri kitabnya nih, coba. Ya. Saya senang tuh Pak ngajar dari membaca dari kitab. Setelah saya dari Pakistan, saya ke Masjidil Haram. Cuma waktu itu Syekh bin Baz sudah wafat, Syekh Saleh Utsaimin sudah wafat. Saya juga ngaji tuh dari Syekh Abdurrahman Ajlan, kemudian dari Syekh Mustafa Al-Domi, ulama-ulama Masjidil Haram. Tapi yang namanya saya kan punya otak, saya punya pikiran, kita mencerna baik-baik saja dan kita menyatukan umat. Enggak usahlah berantem dalam masalah ini. Ini kitabnya lihat, Iqtida Siratal Mustaqim, Mukhalafa Ashabil Jahim. Muallif karyanya Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Apa kata beliau? Kata beliau begini hadirin. Fata'zimul maulid, maka mengagungkannya kepada maulid Nabi. Wattikhaduhu mausiman, dan dijadikannya acara tahunan, musim. Bahasa kita apa? Musim gitu ya. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian orang. Kata beliau, wa yakunu lahu fihi ajrun azim, maka ada pahala besar. Kenapa? Li husni qasdihi, karena bagus niatnya, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, selama dia maulidannya baik, tujuannya juga untuk umat supaya menghadirkan cinta lagi kepada Nabi, kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya, bismillah. Sederhanakan daripada perbedaan pendapat. Itu saya sangat setuju demikian hadirin. Tidak terlalu untuk saling menyerang kayak begitu, nggak bagus lah, terutama di medsos. Kita cuma ngadem-ngademin, udah bismillah. Qurannya sama, Sahih Bukharinya sama, Muslimnya sama, imam yang 4-nya sama, salafus solehnya sama, bismillah. Semua ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Makanya ulama mencukupkan perbedaan pendapat dari 4 madhab. Selama rujukannya ada dari 4 madhab dan terus yang berafiliasi kepada mereka sampai hari ini, dah, itu disebut ahlu sunnah wal jamaah. Bismillah. Hadirin, semoga kita dapat syafaat Nabi SAW, dilembutkan hati-hati kita, ya, menjadi orang-orang yang mau menjalankan perintah Nabi, menjalankan sunnahnya. Ini saya belum bongkar lagi nih apa sunnah Nabi yang harus kita kerjakan hariannya. Tapi waktunya udah pada gelisah kayaknya nih Pak. Udah waktu makan siang gitu ya. Nah hadirin, terutama saya mau pesan gini Pak. Terakhir nih Pak, terakhir. Udah tuh, kita udah menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangannya. Tolong satu Pak. Hadirin, orang-orang yang udah seumur kita ini, sebelum meninggal, usahakan berselawat 1000 kali kepada Nabi. Kenapa saya bilang 1000? Karena Nabi berkata sebanyak-banyaknya. Paling enggak 1000 itu udah banyak banget. Sebab kalau kita berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, tanpa hitungan, sebab Nabi juga menghitung istighfarnya berapa? 100. Nah, kalau bisa hadirin sehari berselawat 1000 deh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Usahakan waktu itu. Kalau belum bisa 100 aja. Ya, dikiaskan dengan hadis istighfarnya Nabi 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadirin, ini hadis terakhir. Manfaat syafaat melebihi daripada sebelum sholat kita.
sebelum puasa kita, sebelum haji umroh kita bisa nolong kita, sholawat dulu. Percaya hadirin. Pakai dalil. Ini coba kita tampilkan. Riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Nomornya juga sudah 2000, 4000 sekian atau 1000 sekian. Nih, Nabi katakan bahwa aulan nasi bi yaumil qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Bukharinya kebuka, maaf nih. Bukharinya kebuka jadi lama. Bukharinya dihilangkan dulu. Tuh, sudah ada tuh. Hadis ini derajatnya hasan, kata Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Nomor 486. Aulan nasi bi yaumil qiyamah, orang yang paling utama, yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca solawatnya. Kalau emang Anda enggak baca pakai tasbih, pakai jari. Kalau pakai tasbih pun silakan. Para ulama juga membolehkan. Di depan Masjid Haram, Masjid Nabawi itu tasbih dijual mahal-mahal, Pak. Kayu koka tuh. Ya, seketawar Zam-Zam. Berapa nih, Pak? Ya pakai bahasa Arab tentunya. Berapa nih, Pak? 100 real. Mahal juga ya. Koka asli koka. Hadirin, kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, yang paling banyak bacaan sholawatnya. Pak, kalau kita nggak baca sholawat mau ngapain? Ini pesan saya terakhir. Saya juga mengamalkan, Anda juga mengamalkan. Semoga kita dimudahkan mendapat syafaat baginda Nabi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.